Halo sobat, udah pada ngopi belum? Saya akan mengulas film bertema sniper. Film ini menceritakan seorang sniper yang bernama Brandon Beckett yang tergabung dalam sebuah tim penembak jitu elit untuk menjaga perusahaan besar pipa gas dari serangan teroris yang berada di wilayah negara Georgia. Atur badan dengan enak, ambil posisi rebahan, dan dengarkan baik-baik. Inilah film Ghost Shooter. Cerita berawal dari sekelompok teroris yang akan mengeksekusi tawanannya di pinggir pantai. Semua tawanan disuruh berbaris di tanah lapang, sambil direkam oleh kamera. Untuk membuktikan aksi balas dendam mereka, Brandon dan timnya sudah berada di posisi pengintaian. Sedangkan kolonel memantau dengan kamera drone yang berada di markas. Jadi, misi mereka adalah untuk menghabisi para teroris dan menyelamatkan para tawanan. Miller yang memimpin misi itu menunggu untuk menembak dari kolonel. Ternyata, pemimpin teroris menyuruh anak-anak yang akan mengeksekusi salah satu tawanan. Kemudian, Miller memerintahkan Brandon yang posisinya lebih bagus untuk menembak bocah itu. Tapi, Brandon gak tega karena rasa kemanusiaan yang ada dalam dirinya. Miller sangat kesal dengan Brandon. Ia memerintahkan Squid yang menembak bocah itu. Akan tetapi, tembakannya meleset dan teroris langsung membunuh seorang tawanan. Kemudian, Miller dan timnya langsung menembaki teroris. Terjadilah baku tembak. Kolonel yang berada di markas mengirim satu drone dan 2 helikopter Apache. Para teroris yang kewalahan pada kabur karena senjatanya kalah canggih dan memberikan perlawanan seadanya. Para teroris dibantai habis oleh para tentara nasional Amerika. Setelah misi selesai, terlihat wajah teman-teman Brandon yang kecewa. Miller sangat kesal karena Brandon ragu-ragu untuk membunuh bocah itu, sehingga satu tawanan pun tewas. Kemudian, Brandon dan teman-temannya pergi ke Istanbul. Mereka berusaha merefreshing pikiran dengan nongkrong asik di pinggir pantai karena masih kepikiran dengan misi sebelumnya. Tetapi Brandon tidak menikmati liburan itu sampai salah satu temannya mengejek Brandon seperti marinir junior. Mendengar itu, Brandon terlihat sangat kesal dan meninggalkan teman-temannya. Ia menuju pinggir pantai untuk menenangkan amarahnya. Cavantes yang melihat kejadian itu datang menghampiri Brandon dan menghiburnya. Tiba-tiba mata Brandon tertuju pada seorang wanita yang sedang minum vodka di pinggir pantai. Lalu wanita itu pergi meninggalkan Brandon. Akan tetapi Brandon yang penasaran terus mengikutinya sampai mereka berdua berhenti di suatu tempat dan mereka pun mengobrol bersama. Di saat yang sama, dari atas bangunan terlihat ada seorang pria yang akan menembak Brandon dari jarak jauh. Tiba-tiba Mayor Bidwell datang untuk menembak pria itu. Mayor ini adalah atasan Brandon. Dia mengajak ketemuan di restoran perahu sisi selatan jembatan. Mayor ini menjelaskan kalau kepala Brandon dihargai 150.000 euro. Bidwell mencoba menasihati Brandon agar bisa mematikan sisi perasaan di kepalanya. Kemudian, kolonel mengadakan pertemuan di kapal. Tak berselang lama, wanita itu juga datang dan menjelaskan sebuah misi. Di sana juga hadir Kolonel Babayev sebagai penghubung tim Brandon dengan militer Georgia. Jadi, misi utama tim Brandon adalah mengamankan perusahaan jalur pipa gas yang mengangkut gas alam. Namun, di sana ada kelompok radikal dari Irak dan Afghanistan. Kelompok tersebut dipimpin oleh Rozan Gozakov yang pernah dilatih SAS Inggris. Besok lusa, pengusaha asal Australia bernama Killian Grant dijadwalkan melakukan tur ke area ke stasiun pompa gasnya. Mereka akan bertemu kepala suku untuk menyelesaikan sengketa tanah. Dan misi tim Brandon besok adalah menyingkirkan tim sniper musuh dan akan dibantu mata-mata langit yaitu drone Mk1. Penjelasan misi selesai dan Brandon pamit dengan Bidwell. Dan Brandon sudah tiba di stasiun pompa. Terlihat Babayev meremehkan tim Brandon.
Tapi Miller yakin dengan kemampuan timnya. Waktu yang dinanti telah tiba. Iring-iringan mobil klien Gunn akan datang bersama kontraktor Blackwater. Brandon dan teman-temannya yang sudah berada di tempat persembunyiannya, dan mereka tidak melihat tanda-tanda keberadaan musuh. Rombongan klien Gunn sudah tiba. Ternyata kelompok teroris sudah bersiap menyerang klien Gunn. Anak buah Koshakov menyerang lebih dulu. Militer Georgia memberi serangan balasan dibantu oleh tim Brandon. Kolonel yang mengawasi lewat satelit mengirim drone untuk menembak. Setelah misi selesai, Brandon lalu datang melihat Rogers yang terkena tembakan di lehernya. Sampai di sana, Rogers telah tewas karena mengalami pendarahan yang hebat. Brandon sangat emosi karena dua temannya tewas, sedangkan tentara Georgia tidak ada yang tewas. Sehingga Brandon menuduh Babayev dan anak buahnya bersekongkol dengan teroris. Babayev malah menghina marinir Amerika yang membuat Brandon sangat marah. Melihat itu, Miller datang dan memisahkan mereka berdua. Dan Miller ini memarahi Brandon. Ia menyuruh Brandon untuk bersikap seperti seorang marinir. Karena pertengkaran itu, Brandon dikirim ke pegunungan Kaukasus. Tapi saat sampai di sana, Brandon tidak disambut baik, malahan mereka semua malah menyerang Brandon dan terjadilah aksi baku hantam. Brandon yang emosi akan menghabisi mereka semua. Keesokan harinya, mereka ngopi bareng. Brandon menjelaskan ia menuduh tentara Georgia telah bersekongkol dengan pemberontak. Kolonel Mashkov menyarankan Brandon agar lebih baik mencari banyak bukti yang kuat sebelum menuduh. Setelah ngopi santai, mereka patroli. Tak disangka-sangka ada dua pencuri data firewall. Tidak mau menyerah, pencuri wanita malah mengangkat senjatanya. Seketika peluru kolonel menghantam wanita itu. Kolonel Mashkov ngobrol dengan Brandon. Kolonel mengaku kenal dengan Thomas Beckett, ayah Brandon. Mereka pernah saling berhadapan di garis pertempuran, tapi mereka menghindari saling membunuh. Kolonel juga menceritakan masa kelamnya di tahun 1995. Dia membiarkan anak-anak memakai mantel mendekati temannya. Karena rasa kemanusiaan, kolonel tidak tega membunuh bocah itu. Ternyata yang dibawa bocah itu adalah sebuah bom dan bocah itu meledakkan semua teman-temannya. Kolonel juga mengatakan setiap sniper pernah mengalami keraguan, tapi hanya sekali. Ketika patroli, kolonel menasihati Brandon, mulailah dari awal, ikuti kehidupan baru jadi sniper. Itu harus berkomitmen, jangan ragu-ragu, hilangkan rasa kemanusiaan. Dari kejauhan, Sajid melihat pasukannya mendekati pos. Mengetahui akan hal itu, semua tentara di pos bersiap untuk menghadapi mereka. Kolonel tahu kalau mereka adalah kawanan yang akan menyelamatkan pencuri yang disandra. Kolonel lalu menyuruh Brandon bersembunyi dan pasukan tentara di rumah mengambil posisi bersiap untuk menyerang. Pasukan musuh menyerang duluan. Brandon yang bersembunyi menembak satu persatu musuh. Ternyata mereka datang dengan jumlah yang sangat banyak. Karena kalah jumlah, tentara di pos mencoba bertahan sampai titik darah penghabisan. Satu persatu anak buah kolonel tumbang. Brandon juga menyerang pasukan musuh yang mendekati rumah. Sekarang hanya tersisa kolonel dan Brandon yang masih hidup. Sekarang posisi Brandon dan kolonel kalah telak. Tak berselang lama, pasukan musuh berhasil masuk ke dalam rumah dan menyelamatkan pencuri itu. Kolonel tertangkap dan akan dieksekusi. Akan tetapi, Beckett menyelamatkannya dengan sebuah tembakan jitu. Pencuri yang panik menjadikan kolonel sebagai tameng dirinya. Dengan tembakan itu, Brandon menyelamatkan kolonel Mashkov lagi. Kolonel yang memantau dari markas memerintahkan Brandon kembali dan akhirnya mereka berdua pun terpisah. Brandon pergi ke pangkalan militer gabungan Amerika di Georgia. Informasi dari Zatov hanya Motorhead yang bisa mengantarkan Brandon ke Zakazakov. Motorhead keberatan karena pertemuan itu sangat beresiko. Menurutnya, misi ini adalah bunuh diri. Brandon akan menukar abu adik Kozakov dengan informasi yang dibutuhkan. Lalu, esok harinya mereka berdua pergi bersama. Ketika sampai di hutan, Motorhead sudah mengetahui kalau dirinya sudah dilacak. Saat mereka sampai di persembunyian Kozakov, kolonel mengetahui lewat kamera drone pengintai. Kemudian Brandon menyerahkan abu saudara Kozakov dan
Brandon bertanya bagaimana mereka menghindari serangan drone. Teroris menjawab itu adalah kehendak Tuhan. Lalu Brandon bertanya lagi bagaimana mereka bisa tahu posisi tim sniper. Terus mereka menjawab itu adalah hadiah dari Tuhan. Mendengar jawaban mereka, Brandon terlihat tidak percaya. Akhirnya, Kozakov keluar dengan mengancam ia akan menang dalam perang ini. Di markas, mereka berdua diinterogasi Robin. Dari pertemuan itu, Brandon tidak mendapatkan informasi apa-apa dari Kozakov. Namun, Brandon melihat salah satu teroris yang tidak berhenti melihat komputer. Tablet komputer itu terkoneksi dengan satelit, dan mereka mirror pada jaringan di waktu yang sama. Tapi Robin masih tidak percaya pada Brandon. Kemudian kolonel menghubungi Robin untuk berbicara dengan Brandon dan menyambungkannya ke Miller. Kolonel menegur Brandon karena pergi ke Kozakov tanpa sepengetahuan atasannya dan meminta Miller jangan sampai dikendalikan anak buahnya. Brandon kembali ke stasiun Gasnap disambut oleh Kavates. Dikira Brandon ini pergi dan tak akan kembali. Di waktu yang sama, tim Brandon pergi ke sebuah desa. Diduga Kozakov bersembunyi di sana. Drone pengintai sudah dikerahkan, tapi jaringan satelitnya sudah dimirror oleh para teroris. Kozakov menyerang tentara Georgia yang lagi konvoi untuk memancing keluar para sniper. Dengan komputernya, Kozakov mengetahui posisi tim Brandon dan satu temannya pun terkena tembakan Kozakov. Dia juga menembak posisi Miller yang jaraknya sangat jauh, tapi tembakannya meleset. Brandon dan Kavates yang baru datang menyuruh temannya melepaskan rompi yang ada GPS-nya. Tentara Georgia dan Brandon menyergap rumah itu, tapi Kozakov sudah kabur. Kolonel datang untuk menanyakan kejadian itu. Lalu Miller menjelaskan bahwa timnya sudah masuk perangkap. Karena Kozakov sudah mengetahui posisi timnya, kolonel memberikan motivasi agar membalas mereka dengan pembalasan yang sangat keras. Di stasiun pompa Gasnap, mereka mengadakan pertemuan untuk mengalahkan pasukan Kozakov yang berjumlah sekitar 50 orang. Mereka akan menyerbu stasiun pompa di Kabuleti. Karena waktu yang mendesak, Robin akan menambahkan 2 unit drone di Kabuleti. Mendengar itu, Miller mengatakan ide itu sangat berisiko. Pernyataan Brandon benar, dan timnya meninggalkan stasiun utama pompa Gasnap untuk menuju Kabuleti. Saat di perjalanan, Brandon curiga ini sebuah jebakan, karena Gasnap menjadi sasaran empuk para teroris. Ternyata Kozakov memberikan streaming informasi palsu. Miller yang setuju dengan pendapat Brandon putar ke Gasnap. Setelah Kozakov melihat pasukan Brandon pergi, dia mengerahkan semua militernya untuk menyerbu stasiun pompa Gasnap dan akan menangkap klien Grant hidup-hidup. Kolonel yang lagi asik ngopi terkena ledakan bom peluncur. Karena kekurangan pasukan, kolonel itu membantu pasukan Georgia untuk menahan gempuran pasukan Kozakov. Brandon dan teman-temannya ini baru datang. Mereka langsung mencari tempat persembunyian. Brandon dan teman-temannya membantai para teroris. Brandon merasakan keberadaan Kozakov yang bersembunyi. Kali ini Brandon mematikan GPS-nya sehingga Kozakov tidak mengetahui posisi Brandon. Para teroris keadaannya makin terpojok dan Kozakov mencari posisi untuk menembak Kavates. Brandon yang tidak akan membiarkan Kavates terbunuh terus mencari Kozakov. Brandon menyelamatkan dengan sebuah tembakan jitu. Akhirnya Kozakov tewas di tangan Brandon. Miller yang akan pamitan berbicara dengan Brandon kalau ayah Brandon punya keberanian dan Brandon adalah anaknya. Untuk merayakan keberhasilan misinya, Brandon dan teman-temannya pergi ke Istanbul untuk nongkrong bareng. Tak lama, kolonel datang ikut bergabung bersama mereka. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton review film ini. Jika Anda suka dengan konten ini, silakan tekan tombol like dan share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.